Assalamualaikum. Ini kita kedatangan sore-sore dan tutup. Kita kedatangan mesin cuci pengeringnya rusak ya. Ini mesin cuci Electrolux, kiloannya 12 kilo. Pengeringnya ini yang model besar, jadi kita bongkarlah langsung. Kita bongkar bagian pengeringnya untuk kita keluarkan. Mudah-mudahan dinamo ini tidak mesti kita bongkar mesin, kita belah ya, ada ruang tempat untuk membukanya ya. Jadi kita buka bagian as pakai kunci T10 ya. Nah, kita buka asnya, kita keluarkan bautnya, lalu nanti dudukan yang tiga itu juga kita lepas, yang untuk kaki, dudukan kaki baut mesin kita lepas biar bisa kita keluarkan. Jadi besok pagi saya tinggal bongkar aja, ini tinggal sore ini kita buka lah biar supaya bisa keluar mesin dinamo motornya itu keluar ya. Masih sehat ya abangku, gimana sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan untuk kita dan keluarga juga diberi kemudahan bagi kita untuk mencari rezeki. Semoga rezeki yang kita cari nantinya bisa kita pergunakan sebaik-baiknya. Itu sudah saya lepas ya, tinggal baut itu, baut dudukan itu nanti kita lepas dengan cara pakai baut itu kan obeng pendek ya, kita pakai obeng pendek kecil tuh. Nanti ini tuh terlepas, jadi bakalan kita bor itu. Itu kan dari pabrikan dia masih diklaim ya, pakai paku klem gitu ya. Jadi kita rusak lah dengan dengan mengebor bagian belakang, jadi kita rusak bagian klemannya untuk kiranya bisa keluar, karena memang dari pabrikan tidak pakai baut, dia model repeat ya, tapi model repeat yang besar itu. Jadi kita ada 4 titik itu yang bakalan kita rusak bautnya. Jadi nanti setelah 4 baut itu kita paku repeatnya kita lepas, nanti bakalan terlepas lah batok dinamo mesinnya untuk kiranya bisa terlepas keluar. Usahakan biar diburu kerja ini nanti bakalan saya lemburkan juga ini di hari Jumat ini. Jadi nanti di Jumat sore kita kerjakan, Sabtu kalau bisa siap. Jadi setelah sudah saya lepas ya, bagian dinamonya yang sudah saya lepas itu nanti bakalan kita potong pakai gerinda. Kita nanti gerinda bagian gerinda. Jangan lupa ya dipelajari dulu lompatannya, lompatan 10 running dan startingnya ya. Itu biasanya lompat 4 dan lompat 6, 4 kutub bagian luar dan dalam. Itu lagi kawan-kawanku untuk mempelajarinya sebelumnya. Habis itu kita potong, baru kita hitung isian kawatnya berapa banyak. Jadi kita potong, kita keluarkan lah dari untuk mengosongkan sepulnya. Sepulnya kita rendah, kita potong keluar udah ada yang mau mulai mencoba ilmu atau membongkar barang-barang sendiri kan, belajar dari barang-barang kita sendiri lah. Kalau memang kita mau berusaha, mau coba mengerti dengan hobi, atau memang kalau bisa perabot rumah tangga yang ada di rumah itu bisa kita perbaiki sendiri. Nggak pun kita jadi tukang spesialis, tapi kita bisa memperbaiki barang-barang kita sendiri. Ini udah kita potong, tinggal kita keluarkan aja. Itu kawat aluminium tuh abang-abang, itu kawat aluminium putih ya.
tidak ada tenaganya ya rata-rata kalau udah balik batu aluminium ini. Kalau untuk itu lompat 4 dan lompat 6 ya, begitu juga lompat 4 sama lompat 6 itu untuk running. Startingnya begitu juga lompat 4 dan lompat 6 jadi sama. Habis itu nanti kita bagian luar itu lompat startingnya, bagian dalam itu lompat 4 dan lompat 6 juga. Jadi nanti setelah kita pelajari lompatannya, kita nanti bakalan pelajarin isiannya, besar kawatnya. Itu nanti kita lepasi lah ikat-ikat talinya ya, biar supaya bisa terlepas. Itu udah potongan-potongannya tuh saya lepas, sisa-sisa prespan tuh saya bukain. Nah yang bagian sebelah sana kan udah terpotong kandas, jadi nariknya arah ke belakang ya biar gak nyangkut. Nah, itu bagian yang masih nyangkut, jadi kita nariknya bagian arahnya ke belakang. Setelah kita bersihkan, nanti kita keluarkan semua prespannya, nanti kita prespan balik dengan prespan yang baru pakai prespan 0,20 aja, biasanya pakai itu sih lapisnya. Di lapis 0,20 kita gunakan nanti. Ini di hari Jumat ini saya ngejar-ngejar waktunya nih, di hari Jumat. Besok Sabtu ada rencana dengan mesin cuci juga mau ganti gearbox, jadi saya usahakan besok setengah hari mesin cuci ini siap. Jadi saya lemburkanlah di Jumat sore atau Jumat malam ya untuk menyelesaikan sepul yang saya gulung. Habis itu pagi tinggal masang aja ke bagian motor penggerak atau motor spinnya. Jadi udah kita siapkan di malam hari, nanti bakalan kita lemburkan nanti rencana. Ini jangan lupa kalau untuk merespan nanti sisa prespanan yang lama itu diambil untuk contoh, jadi kita nggak rekayasanya nggak terlalu lama. Jadi kalau kita udah ada pakai prespan yang lama, tinggal kita ceplak aja lah di bagian yang udah ada contohnya ya, tinggal kita guntingkan aja, kita malkan. Saya bersihkan, saya keluarkan, tinggal saya prespan lah nanti setelah ini. Nah itu bagian yang lama itu kan ada sisa prespan yang lama, udah tinggal itu ada yang kecil ada yang besar ya. Nah, kalau yang besar itu biasanya yang nimpa itu lubang besar, kalau yang lubang kecil itu biasanya satu timpaan aja. Kalau yang paretannya atau kamarnya yang agak gede itu bakalan nimpa itu lompatannya. Saya menceplaknya seperti itu, prespan saya ceplak, terus saya gunting lah sepanjang ukuran prespan. Nah itu yang besar-besar udah saya buat, bagian besar saya buat dulu dengan bagian yang besar-besar, nanti yang bagian kecil saya susun. Setelah itu saya susunnya setelah menyelesaikan bagian-bagian yang besar. Ini cara merespan mungkin saudara-saudara sudah tahu ya, abang-abangku itu yang besar juga udah ketutup semua ya, bagian lubang-lubang sudah ketutup semua. Jangan lupa bikin penyekat bagian atasnya, jadi sisa potongan tadi bisa kita gunakan untuk penyekatnya. Tinggal jarak kita bikin aja jarak panjangnya, habis itu kita belah dua, kita bagi dua lah itu nanti prespannya, jadi udah bisa kita pakai sisa potongan tadi. Itu sisa potongan prespan kan, tinggal ukur panjangnya, potong lalu belah dua. Nah jadi potong terus belah tengah jadi dua, bisa untuk nyekat bagian atas untuk menutup kawat. Nah jadi nanti itu kita gunakan untuk menutup bagian kawat. Ini nanti oh ya sarapan roti sarapan roti dulu sebelum kerja, mentong ini mentong sebelum makan. Belum makan siang cari tenaga dulu, tenaga tambahan. Kalau roti strawberry, isi strawberry ini dikasih sama adik tadi, beli dia. Itulah kalau dari pabrikan kawat aluminium, putih dia dalamnya, jadi tenaga
juga berkurang. Dan mudah-mudahan kalau setelah kita gulung, mudah-mudahan tenaga bertambah ya, tenaga bertambah kencang dan tidak sering ngoplak-ngoplak kalau pas kita lagi nyepin. Kadang mau juga kalau nyepin itu ngoplak-ngoplak ya, bisa juga karena mereng pakaiannya, ya bisa juga karena tenaganya berkurang, tenaga motornya, jadi lebih banyak ngoplaknya daripada muternya. Jadi nanti kita gulungkanlah bagian-bagian sepul yang udah kita hitung ya, jumlahnya, malannya, lompatan 4 isiannya berapa, lompatan 6 isiannya berapa. Nah itu lompat 4 dan lompat 6 udah kita gambar ya sebelumnya, karena kan ini mesin cuci baru masuk yang model seperti ini. Jadi besok-besok kalau kedapatan mesin cuci ini, kita udah tidak mencatat-catat lagi, udah ada contohnya, kita udah belanja. Ini kalau namanya aluminium tembaga bandingnya lumayan banyak ya. Kalau ditimbang paling yang lama itu cuman ada 1 on untuk runningnya keseluruhannya. Bila kita pisah ya, runningnya kita timbang 1,5 on lah dibilang. Kalau yang starting kita bilang 1 on. Jadi nanti kita bandingnya banding 3 atau banding 4 lah. Ini kita beli kawatnya itu yang 0, yang untuk runningnya itu saya beli kemarin 0,5 kilo ya untuk runningnya. Nah ini udah saya masukkan tuh ujung jumpa ujung, ini awal, ujung jumpa ujung, begitu kembalikan depannya dia yang dia tutup ujung jumpa ujung. Jadi nanti mungkin skemanya ada di video-video saya sebelumnya, ini saya siapkan aja, saya cepatkan karena memang buru-buru ya. Nah itu yang starting tuh, yang running udah saya masukkan, tinggal yang starting ya. Jadi nanti ini mau kita bawa ke rumah lah kalau nggak sempat, karena udah sore juga, lagi proses lembur lah, sore saya kerjakan untuk mengurangi waktu besok, karena besok ada kegiatan mau ngelihat mesin cuci, ganti gearbox. Yang punya mesin cuci ini teman satu tukang juga sih dia, cuman dia lebih ke listrik. Jadi kalau ada, ini udah tutup bengkel kita nih, jadi saya lagi lagi ngurang-ngurangi kerjaan lah. Ini saya bawa ke rumah kerjaannya itu, setelah sholat maghrib saya lanjut kerjaannya itu. Setelah ngurang-ngurangin lah kerjaan itu, saya lagi buat lapis antara running dan starting ya, jangan lupa dilapis untuk pembatas. Jadi untuk pembatas antara running dan starting kasih pembatas. Ini saya kerjakan setelah ba'da maghrib, menjelang ba'da maghrib. Mudah-mudahan kalau matanya sanggup atau badannya nggak terlalu capek, saya lanjut sampai malam. Tapi kalau nggak, besok subuh saya lanjut lagi untuk ngerjakannya. Nih, badan saya juga lumayan sudah lelah ya, 1 harian tadi duduk aja ngerjainnya. Udah gitu pun lagi kurang fit juga ini badan, lagi capeknya masih terasa, karena kalau kerjaan diburu gitulah, kadang terlalu kita memburu pekerjaan sampai memaksa diri, kadang kita bisa di luar dari kemampuan atau tenaga ya, capeknya luar biasa. Tapi nanti ya begitulah namanya kita orang tua, seorang suami, seorang ayah dari anak-anak. Kadang keadaan kita, sakitnya kita itu enggak begitu kita hiraukan, capeknya kita enggak begitu kita hiraukan. Yang penting gimana caranya kerjaan siap, bisa dapat duit langsung walaupun badan terasa tidak fit, tapi namanya tanggung jawab pekerja harus dilaksanakan lah. Saya lanjut ya, tapi memang di saat itu badan saya memang udah ampun, saya ngerasanya sudah rasanya kayak lelah sekali lah ini. Tapi besok lah ini mungkin saya lanjut lagi setelah sholat subuh lah nih kerjaannya nih, saya lanjut lagi agar kiranya habis malam ini kita istirahat dulu. Setelah ini, setelah kita ikat bagian bawah ya,
bagian bawah kita ikat, nanti barulah kita tinggal lah untuk kita lanjut di besok hari. Ini saya masih ngerapikan, masih saya rapikan dengan martil sama gagang sekrap kayu ya, biar untuk merapikan bentuk sepul biar supaya lebih rapi, lebih enak diikat. Ini proses ngikat lah ini. Setelah ini ini rapi, udah saya lapis per tumpukan, sudah saya lapis untuk menjaga agar kiranya tidak langsung antara running dan starting. Jadi sudah kita lapis, baru bolehlah kita ikat. Dia tadi bilang gini kan jumpa. Untuk mengikat bagian belakang, merapikan di bagian belakang dulu. Stres sekali loh Mas dia di situ. Jarum kawat tembaga juga kita bikin ya untuk merapikannya, untuk ikatnya. Ini proses ikatnya itu sudah saya lakukan. Nah itu jam berapa itu? Sekitar jam 6 kurang ya. Sekitar jam 6 kurang itu saya lanjut di esok hari ya. Setelah saya ikat bagian belakang, habis pada subuh saya lanjutlah untuk mengerjakannya. Ini sudah siap pagi sambil ditemani piring nasi dengan lauk telur goreng buatan istri lah untuk mengawali hari ini, mengawali hari kerja. Sarapan ini dulu. Saya sudah bawa ke bengkel ini, kita tinggal pasang. Jangan lupa yang kita potong semalam itu bagian itu kita kasih minyak lemas buatan kemarin ya, untuk menjaga kelancaran. Jadi nanti dikasih bagian asnya dikasih kita minyak ini ya, lancar, tetap lancar jaya dia putarannya. Udah siap saya gulung, udah tinggal masang aja. Itu kita pasangkan baut 10 ya, kemarin beli baut 10 ada 4 untuk pengganti yang paku ripet yang udah kita rusak. Jadi bakalan kita itu bautnya kita pasang. Ini proses sudah saya pasang, sudah saya kerjakan, sudah saya kasih pelindung pakai piring plastik ya untuk menjaga kebocoran dari atas. Jadi suatu waktu kalau ada kebocoran dinamo tidak terkena air, saya buat pelindung seperti ini. Karena juga remnya juga udah nggak berfungsi, bagian atas sudah pecah tutupnya, engselnya, jadi bagian atas sudah tidak berfungsi. Ini remnya saya buka dan saya kasih pelindung piring seperti biasa. Jadi udah saya tes putarannya sudah oke, sudah mantap, sudah saya tes bagian putar, tinggal kita tes sucinya. Ini lagi pengetesan pengeringannya ya. Tuh langsung memutar, dia nggak ada koplak-koplak lagi, kita kasih pakaian langsung memutar. Nah ini biasanya kan kalau berat dia mau mutarnya goblak gitu, nggak bertenaga gitu. Ini sekarang saya masukkan langsung tergiling, langsung terperas, karena memang tenaganya sudah lumayan ya, karena kita pakai kawat tembaga ya. Kalau yang lama kan aluminium. Ini udah tinggal pengetesan, sudah saya tes, tidak ada kebocoran dan sudah berfungsi semua. Tinggal ngantar lah ini, nanti kita udah janji antar ke rumah. Rupanya kita naik tadi ngantar ke lantai 2, naik di atas. Waduh, lumayan berat, alhamdulillah. Capeknya luar biasa karena kita angkat ke atas. Syukurnya Bang Becak mau ngawanin untuk bantu saya tadi. Bang Becaknya mau bantu saya. Tadinya ini kemarin diantar ke bengkel kita. Rupanya di saat lagi siap atau saat penjemputan mereka nggak bisa, jadi kita yang ngantar lah pakai Kang Becak. Tes ini prosesnya udah bisa semua, nggak ada masalah, dicuci kering, buangan airnya sudah kita tes semua, dan putaran spinnya juga sudah kencang, sudah tidak bermasalah. Mudah-mudahan ini bisa bertahan lama, awet, dengan cara pakai yang memang harus benar-benar jangan terlalu over ya. Kalau bisa
mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat bagi abang-abangku, saudara-saudaraku. Terima kasih telah menonton selalu video saya. Semoga video-video ini menjadi ilmu yang berkelanjutan bagi abang-abangku, saudara-saudaraku, agar ilmu ini bisa ditiru atau dicoba di rumah untuk kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum.